Halo, selamat pagi teman-teman, saudara-saudaraku sekalian, para toyu dalam wadah Tai Sang Men Xiao Bai. Jadi hari ini 28 April membuat sebuah konten, judulnya adalah Lautan Memang Ada Ombaknya, tetapi dari situ seafood yang lesat kita dapatkan. Jadi, cita-cita saya sejak saya rajin kuliah sekitar berapa? 30 tahun yang lalu. Dan waktu itu saya mengambil konsentrasi manajemen pemasaran dan S2-nya di manajemen keuangan, ya. Kini sudah. Jadi pada waktu itu saya bercita-cita kalau saya itu ilmu manajemen yang paling penting di antara 4 ilmu manajemen, yaitu pemasaran, ya, manajemen pemasaran, manajemen personalia, manajemen produksi, itu semua ujungnya berakhir di kemampuan manajemen keuangan. Artinya sejago-jagonya Anda, kalau dalam hal mengelola keuangan itu kacau balau, iya sudah ambruk semua. Nah, salah satu ketika kita belajar melihat sebuah postur keuangan satu perusahaan yang sudah besar dan modern, maka kita tidak akan bisa lepas dari instrumen saham. Yang bagi si perusahaan itu adalah sebuah instrumen untuk mencari sumber dana selain perusahaan pinjam modal ke bank. Maka perusahaan bisa menjual sahamnya di bursa saham. Nah, bursa saham itu sudah ada sejak lama dan itu sudah menjadi sebuah pasar, ya, pasar keuangan, nggak beda dengan pasar mobil bekas. Loh, kenapa nggak beda dengan mobil bekas? Ya, kalau Anda jual beli mobil, itu kan ada surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor, BPKB. Nah, kalau di perusahaan, jual beli perusahaan, maka itu surat BPKB-nya perusahaan itu ya yang namanya saham. Jadi kalau Anda beli saham, itu Anda dapat bukti BPKB-nya perusahaan, ya saham itu yang tercatat di KSEI, ya, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Nama Anda sebagai pemilik perusahaan itu tercatat di situ, ya. Anda berhak Anda memiliki perusahaan itu dengan proporsi sekian persen sesuai jumlah lembar saham Anda gitu. Jadi walaupun misalnya saya beli saham Astra cuma 1 lot atau 100 lembar, ya saya sudah pemilik perusahaan Astra dengan komposisi proporsi, ya itu 1 lot di antara sekian banyak, sekian berapa, 40 miliar lembar saham yang diterbitkan oleh si Astra, ya. Tapi statusnya udah pemilik. Oke, ya. Nah, jadi sejak muda saya sudah berpikir kalau kita sebagai manajer keuangan, tapi kita nggak bisa sukses di trading saham, nggak ngerti caranya trading saham, ya menurut saya itu belum jadi manajer keuangan. Nah, jadi syair itu adalah kesimpulan yang saya dapatkan setelah dalam 1 tahun ini saya memahami apa itu jalan investor klaster saham Provinsi Bursa Efek Indonesia. Ya, maksudnya begini, bahwa bagi orang yang belum punya keterampilan dan pemahaman yang cukup, dunia saham itu dipandang seperti lautan dengan ombak yang ganas dan penuh risiko. Betul ya? Tetapi bagi seorang nelayan yang mengenali sifat-sifat ombak, karakter laut yang menjadi tempat kerjanya, dia justru bisa mendapatkan berbagai bahan seafood yang lesat dari sana. Mulai dari kerang, kepiting, lobster, cumi-cumi, ya, hingga ikan-ikan dengan kandungan protein tinggi yang lesat dijadikan santapan, makan siang, dan makan malam kita. Jadi kalau kita bicara dunia saham, ya, itu banyak kisah seru orang-orang yang kejeblos di situ.
Bahkan 7 tahun belajar saja saya biaya belajarnya 162 juta ya. Ongkos sekolahnya rugi karena waktu itu belajar sendiri gak ada yang bimbing. Tabrak sana tabrak sini kadang cuan kadang rugi. Nah itu kalau dihitung ongkosnya 7 tahun itu 162 juta. Bahkan kemarin saya sempat ketemu seorang yang uangnya tenggelam 2 miliar. Tetapi setelah saya gali, ketemu, ngobrol, ternyata portofolio saham saya di antara 96 saham yang dia beli, 86 itu saham-saham yang keliru, yang saham-saham busuk ya, yang dibeli. Ya, saham-saham song saya menyebutnya begitu. Karena di pasar saham Indonesia itu ada 900 saham. Tapi you kalau nggak ngerti cara milihnya, ya itu tadi tidak punya keterampilan yang cukup, tidak punya pengetahuan yang cukup ya kejeblos. Karena butuh keterampilan seperti lautan itu ada ombaknya, ada risikonya. Sehingga butuh keterampilan yang memadai untuk bisa melewati berbagai risiko itu dengan selamat ya. Ayunan naik turun itu harus dipahami kapan. Oke ya. Nah, jadi seperti itulah. Setelah dapat pengalaman dari berburu dividen di tahun 2023 kemarin, ya, metode dagang dan berinvestasi dalam instrumen saham ini, saya dapat kesempatan untuk mengajarkan ke 46 murid yang kebetulan tahu dari berbagai kota, yang sudah belajar selama kurang lebih 6 bulan dan dengan metode dan asuhan serta kita pantau selama setahun sampai setahun. Ya, supaya jangan kejeblos, jangan salah pilih saham, jangan salah momen masuk, ya kan? Dan mereka sudah mengalami cuan, ya, serta saat ini menghadapi ayunan ombak turun di dunia saham gegara efek perang Iran Israel. Sebuah pengalaman nyata yang berguna, tapi tidak dalam suasana panik dan dicekam ketakutan. Karena tadi sudah dibekali pengetahuan, cara melihat, cara baca, dan cara memaknai. Saat ini adalah justru saat yang baik untuk beli saham kan gitu. Bukan takut karena sedang turun. Ya ini malah kalau yang punya duit, ini saatnya belanja. Karena mereka sudah belajar sebuah kemahiran mengenali momen yang tepat untuk tambah stok, untuk isi gudang dengan saham yang bagus, yang bermutu, laku dan laris tapi sedang diskon harganya. Ya, jadi ibarat pedagang itu kita punya gudang, kita punya duit untuk beli barang. Kapan beli barangnya? Nah, pilihlah barang-barang yang laris, barang-barang yang bagus, yang bermutu, yang laku. Nah, kulaannya kapan? Ya, kalau pas lagi ada diskon besar, ya kulaan banyak. Oh, ini mau jualan barang-barang yang laku, bukan jualan barang-barang yang song. Gitu. Jadi yang menjadi dilema saat ini justru bukan masalah rugi atau untung, masalah duitnya untuk belanja saham sudah habis. Ya, karena kebetulan ini saham-saham bagus lagi diskon tersedia banyak dan berombongan. Jadi malah ini bingung milih yang mana gitu. Ya, karena semua barang bagus lagi harganya diskon ya. Nah, konten ini saya buat dalam rangka hari kebesaran Dewi Judiansyah. Loh, apa hubungannya? Jadi boleh saya kasih sedikit info ya. Jadi saya dalam mungkin sekitar 6 atau 5 tahun yang lalu saya dalam hal ekonomi mengalami kejatuhan ya karena di PHK, terus uang pesangon habis ya, sehingga saya harus memulai usaha plafon yang saya nggak ngerti dari awal. Tapi kok ya selamat. Nah, selain itu saya sudah belajar saham itu 7 tahun ya. Jadi sudah lama tapi nggak dapat ilmunya. Kok tahu-tahu di 2023 kemarin bisa ketemu jalannya dan ketemu caranya. Dan ini saya mau cerita sebuah pengalaman spiritual atau pengalaman kedewaan ya dalam proses tahu saya ya. Karena sebagai tauyu kan memang kita
semua dibukakan akses ke dimensi kedewaan. Maka otomatis sepanjang Anda syuto pasti Anda pernah mengalami berbagai peristiwa interaksi dan relasi dengan dewa-dewi. Betul ya? Namun karena interaksi dan relasi dengan dewa-dewi ini bersifat personal dan perorangan, maka ketika kita ini mau menceritakan pengalaman personal ini kepada orang lain ya harus dikemas sedemikian rupa ya, agar tidak membawa orang lain berpikir dalam pola pikir tahayul dan kita dalam posisi meminjam nama besar dewa-dewi untuk kepentingan kita. Ya, tapi kita harus bisa menyaring, oh pembelajarannya apa gitu loh. Nah, ini adalah testimoni saya apa yang saya dapatkan, pembelajaran apa yang saya dapatkan, bagaimana saya memaknai interaksi dan relasi tersebut. Ya, bukan berarti saya ngomong, oh saya udah bisa dilihat Dewi Jeni, saya bisa ngobrol gitu. Tidak seperti itu ya, silakan disimak apa yang saya alami ini dengan bijak ya, pakai U ya, jangan Anda salah memahami ya. Ibaratnya jangan sampai kita ketemu dewa, tapi kita hilang akunya. Namun juga jangan sampai sudah ketemu akunya, lupa sama dewanya. Karena kita diwarisi ilmu Tao Yingsu ya, itu enak, sudah jelas definisinya. Itu ilmu kedewaan kok, ya toh. Ya, cuman kita pinter-pinternya kita untuk memahami dan memaknai. Kalau enggak malah kita kejeblos. Ya, paham ya? Mesti tetap bisa kita sajikan dalam nalar yang waras, cerdas dan cendekia. Ya, semoga dong ya sampai di sini. Jadi sekitar tahun 2022 yang lalu saat saya pai di Taoguan, Taipinggung, Jakarta ya. Karena saya tinggal di Depok, walaupun saya aslinya Semarang kan gitu. Ada dorongan untuk bergeser ke altar Dewi Judienseni. Lalu kok postur tubuh saya bergerak membungkuk hormat sambil kedua tangan seperti terangkat menerima barang yang dalam pikiran saya itu saya gambarkan seperti sebuah pedang. Ya, ini pengalaman personal ya. Jadi ini waktu itu saya merasa menerima, loh ini kok kayaknya pedang gitu saya kira-kira begitu. Tapi ingat ya, ini pengalaman pribadi ya, nggak berlaku umum ya. Lalu awalnya saya maknai peristiwa itu sebagai sebuah perlambang. Saya menerima pedang sakti dan mau diajari ilmu silat dengan pedang sakti dari Dewi Jeni. Nah ini apa? Karena kita dulu waktu kecil kan sering nonton film silat, jadi kita persepsinya, oh ini mau diajari ilmu silat pakai ilmu pedang sakti, begitu fantasi dalam pikiran saya ya. Namun ada lagi peristiwa lanjutan ya. Saya mencoba, wah ini biarku mau diajari ya. Ketika saya pikir saya diajari ilmu silat kok nggak ada gerakan silat ya. Tidak ada itu selama seminggu saya coba, kok tidak muncul ya kan. Nah ternyata ada peristiwa lanjutan. Satu hari ketika saya sedang OTW ke Tokuan Taipinggung ya, naik ojol setelah saya dari stasiun kota. Deket-deket jembatan itu kok tiba-tiba dalam pikiran terdengar kalimat. Ya, seperti ini kalimatnya ya. Apa gunanya membawa pedang mustika bila orang yang memegangnya tidak mahir menggunakannya? Karena kesaktian sebuah pedang bukan terletak pada pedangnya, tetapi lebih utama pada kemahiran. Nah, garis bawahi kata kemahiran orang yang menggunakannya. Tepat, akurat, dan jitu bukan terletak pada pedang mustika yang tergenggam di tanganmu, melainkan pada kemahiran mustika yang telah melekat menyatu penuh dalam dirimu. Jasmani, rohani dilangkahkan bergantian, bereslah satu persatu persoalan kehidupan. Ketika kemahiran sudah menyatu sepenuhnya, silahkan lanjutkan membalikkan keadaan. Nah, sampai di sini kita garis bawahi ya. Jadi, saya mendapatkan suatu kilasan pemikiran, kemahiran. Jadi, pola pikirnya
Yang penting itu kita harus menguasai sebuah kemahiran. Mahir itu berarti kan ngerti banget, iso banget, ahli banget, ya, ngerti banget. Nah, nanti kalau kita sudah punya ilmu itu, kita akan bisa membalikkan keadaan. Kan tadi saya cerita, keadaan saya sempat jatuh dalam posisi saya habis uang gara-gara kena PHK, uang pesangon habis. Dan kebetulan bisa menyambung hidup, tetapi tidak bisa kembali jaya. Nah, salah satu jalan yang menarik adalah di dunia saham. Kok tahu-tahu saya bisa membangun kemahiran di bidang saham, ya. Kini, salah satu kemahiran dalam hidup yang penting adalah cara cari uang lewat investasi dalam peran sebagai investor, ya. Jadi kalau kita baca bukunya Rich Dad Poor Dad karangan Robert Kiyosaki yang terkenal dan terbit sekitar 30 tahun yang lalu, kita itu diperkenalkan pada jalan investor. Tapi dia nggak ngajari kita trading saham, tapi dia ngomong bahwa ada 4 jalan orang cari uang, ya. Yaitu pertama pasti kerja ikut orang, ya kan? Tapi ada plus minusnya, ya. Kemudian cara berikutnya kita kerja sendiri, buka toko, buka salon, ya. Intinya dua cara itu kita habis waktu, kita jual waktu kita dapat duit. Nah, itu biasanya dua cara itu yang diajarkan oleh ayah miskin. Kira-kira begitu. Itu isi bukunya. Nah, tapi kalau ayah kaya itu akan ngajari dua cara, yaitu jadilah business owner, orang yang punya sistem. Nah, pada cara orang business owner ini, maka dia dapat duit karena dia mempekerjakan orang, karena dia punya sistem, ya kan? Orang bekerja pada dia, menghasilkan duit buat dia. Itu level business owner. Ya, kalian kan juga sebagian sudah mengalami, tapi ada juga yang belum mengalami level ini. Nah, kita kebetulan sudah mengalami juga walaupun pada skala kecil, ya. Kita sebuah toko kecil gitu kan. Tapi sudah ngalami, ngatur orang, oh dapat duit ya, yang kerja ya karyawan gitu. Ya kan? Saya malah bikin konten, ya kan? Tapi duit untuk hidup ada. Karena sudah dibangun sistem tokonya supaya mereka bisa bekerja tanpa kehadiran saya, asal mereka patuh pada SOP, ya kan? Sudah diatur. Nah, itu namanya sistem bekerja buat kita. Nah, terus jalan yang keempat itu yang Robert Kiyosaki bilang itu jalan investor. Investor itu cara dapat duitnya gimana? Ya pakai duit untuk menghasilkan duit. Yang namanya disebut investasi. Ya. Nah, itulah dua jalan yang diajarkan ayah kaya. Nah, kalau kita sudah ngerti caranya ini, kita bisa ngajari lah. Kalau kita aja ngerti jadi bisnis owner nggak pernah, ya kan? Menjalankan investasi nggak pernah, lu gimana bisa ngajari anakmu? Bukan kira-kira begitu ya. Tapi kebetulan bersyukur saya 4 jalan ini sudah saya alami semua, dan metode investasi yang saya jalankan, yang saya praktekkan, saya dapat kesempatan untuk ajarkan kepada teman-teman, ya, dan mereka sudah jalankan sendiri duit mereka, ya mereka cuan, gitu kan, sudah buktikan, saya dengar sendiri, saya lihat sendiri portofolio mereka, oh iya, cuan, 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 ya kan. Nah, jadi ibarat keterampilan hidup dalam hal cari uang ini sudah saya transfer ke teman-teman, ya. Jadi saya sudah bisa naik sepeda, ilmu naik sepeda ini sudah saya transfer juga ke teman-teman. Jadi teman-teman juga sudah bisa naik sepeda. Tapi seperti belajar naik sepeda, ya, kalau sudah bisa kan ilmunya melekat sepanjang hayat, ya, tidak akan hilang, ya. Nah, cuman ya namanya belajar ini tadi seperti nelayan, ya ini memang medannya ada ayunan ombak. Jadi nanti harus selain otaknya mengerti, hatinya juga nyalinya muncul, ya kan? Itu, ya. Oke. Nah, jadi saat ini saya senang sekali, ya. Karena apa?
kemahiran ya, perlambang tadi yang dari Dewi Judian Jenny. Oh, kamu hidup itu harus punya kemahiran. Nah, kemahiran itu apa artinya? Betul-betul ngerti. Nah, sekarang kalau ditanya, kamu benar-benar ngerti nggak soal? Ah, iya, gua benar-benar ngerti gitu loh. Jadi, cara cuannya gimana, menghindari untuk loss-nya gimana, mengelola portofolio gimana. Kalau momen pada harga barang turun semua duitnya sudah mentok, gimana ngaturnya. Kalau ada duit tambahan, mana saham yang harus dibeli lebih dulu. Lah itu semua gue udah ngerti gitu. Karena apa ya, belajar ya, belajar. Bukan saya diajari trading saham oleh Dewi Judin sini, bukan. Yang diajari adalah ide atau pencerahan pikiran bahwa kamu nggak cukup hanya mohon, kamunya juga harus bangun kemahiran gitu. Nah, bangun kemahiran ini sudah dikasih jalannya. Oh, di saham ini bangun kemahirannya gini. Udah ngerti kita. Nah, gitu ya. Jadi akhir kata, semoga testimoni saya dalam hal keuangan ini, dan sekali lagi ya, yang saya bahas ini soal kemahiran. Jadi Anda bisa saja punya kemahiran di bidang lain, ya. Kemahiran, eh, semoga ini bisa menginspirasi Anda. Saya tidak sedang ngajari atau ngojok-ngojoki Anda jadi murid saya di bidang saham, enggak. Saya cuma menceritakan bagaimana proses kemahiran dalam saham ini saya dapatkan, gitu ya. Jadi jangan salah tangkap ya. Kemudian semoga ini menginspirasi, dan bila saya memasukkan di dalamnya pengalaman pribadi saya ketika pahit di depan altar Dewi Judian Jenny, bukan bermaksud untuk Anda terpengaruh dan hanya dalam pola pikir yang tahayul ya. Karena semua relasi dan interaksi yang kita alami bersama Dewa Dewi itu mesti dapat kita cerna dan kita maknai secara proporsional, cerdas dan cendekia, waras dan tetap rasional, serta jengli. Ya, bila terjadi salah ucap dan salah memaknai, maka kesalahan bukan terletak pada dewa-dewinya, tapi pada kebodohan saya dalam memaknai. Oke ya teman-teman, paham ya? Semoga konten ini bisa mencerahkan atau membantu Anda atau menginspirasi Anda lah. Ya, saya tidak ada maksud ngojok-ngojoki Anda masuk ke dunia saham, karena ya bagi yang nggak ngerti itu berisiko. Tapi yang sudah ngerti, ya itu tadi, lautan ada ombaknya. Tapi dari situlah seafood yang besar kita dapatkan. Oke, terima kasih buat semuanya. Dan terima kasih juga untuk Dewi Judian Jenny atas berbagai perlambang, sekali lagi nih, perlambang dan pencerahan yang telah mencerdaskan saya dan mendorong saya untuk melatih satu kemahiran dan keterampilan hidup yang penting. Atau kalau dalam bahasa Inggris, living skills. Ya, terucap selamat hari kebesaran dan semoga semua terberkati. Oke, akhir kata, simpulan saya yang terakhir dalam hidup. Hidup itu ternyata hanya Anda mahir dan Anda harus beres dalam 3 hal. Ya toh? Kalau kita sederhanakan. Pertama, sehat jasmaninya. Ya, itu nomor 1. Kedua, cerdas dan waras rohani, pikirannya, mentalnya, jiwanya. Setuju? Ya. Pikiran kita harus waras dan cerdas. Lalu yang ketiga, ekonominya harus mapan dan sejahtera. Iya toh? Nah, ternyata ada 4 cara dan caranya sudah kita tahu. Ya, baik sebagai orang karyawan, cara sebagai usaha sendiri, cara sebagai business owner maupun cara sebagai investor. Kita udah ngerti, ya. Oke, sekali lagi saya tidak bermaksud mengojok-ojoki atau mengajak Anda jadi murid saya. Ya, Anda bisa tanya sendirilah sama murid-murid yang sudah belajar sama saya, ya. Jangan Anda tanya saya, ya. Nanti yang dipikir saya cuma mau promosi, bukan, ya. Oke, semoga bermanfaat. Nah, ini sebagai slide tambahan saja. Jadi, orang itu pada umumnya bisa mengalami 3 kemungkinan kondisi, ya.
hidupnya sedang merosot, ya seperti yang saya alami 5 tahun lalu, ya kena PHK, uang pesangon habis, nggak ngerti harus kerja apa, ya hidupnya boleh dikatakan mungkin disebut sedang sial, lagi apes karmanya jatuh tempo ya toh. Terus memang kurang mahir, ya ini penting, kurang mahir ya. Tapi ada juga yang biasa-biasa saja ya, orangnya ya biasa, lesu gairah, redup motivasi, berkejuang ambiar, cari aman saja, tapi ya dia tetap aman gitu loh. Ya tapi nggak terlalu terasa bergairah gitu ya, tapi dia boleh dikatakan aman. Ada juga orang-orang berhoki besar ya, yang hidupnya lagi menanjak, lagi jaya, ekonominya baik, sehat gitu, segala sesuatu lancar dan sukses ya. Hoki besar, lagi bejo, mungkin karma baiknya lagi panen raya kan gitu. Terus ya ini yang penting, memang dia mahir itu, mengalami itu semua karena dia memang mahir ya. Nah, kita kan memang lagi berbicara kemahiran, oke ya. Nah, jadi sudah ditemukan bahwa oleh para ilmuwan bahwa para psikolog itu menemukan bahwa manusia itu baru menggunakan 5% kemampuannya. Jadi seperti gunung es ya, yang nampak di atas itu baru 5%. Padahal gunung es yang di bawahnya itu 95%. Jadi kalau kalian nanti membaca buku-buku tentang knowledge management, itu ada yang disebut dengan keahlian tersembunyi dan keahlian yang sudah bisa dipakai ya. Dalam bahasa Inggris itu tacit knowledge dan explicit knowledge ya. Untuk tambahan aja. Nah, disinilah orang itu yang sedang posisinya turun, nah dia baru pakai 5% gitu loh. Nah, sehingga kunci untuk bisa membalikkan keadaan hidup yang lagi di bawah, ya berarti kita harus bisa mengangkat 95% keahlian tersembunyi ini ke atas gitu. Sehingga kira-kira di otak kita itu nanti yang muncul, yang siap pakai itu 95 keahlian kita itu muncul ke atas gitu, ke dalam pikiran sadar kita. Kalau yang di bawah itu kan pikiran di bawah sadar, karena belum disadari, ya udah iso dipakai ilmunya gitu loh. Walaupun kamu potensial kayak apa, tapi kalau ilmu itu belum kamu sadari, belum angkat sampai ke pikiran sadar kamu, nggak siap pakai coy. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, dengan apa? Nah, kita yang sudah syuto, ini kan kita belajar ya, belajar Tao Yingsu, nah itu melatih semua gitu ya. Sehingga inilah mungkin yang saya alami dalam perlambang Dewi Judien Jeni itu, ya kan? Yang saya juga bisa tahu-tahu di dalam pikiran bisa muncul kalimat-kalimat seperti ini, apa gunanya membawa pedang mustika bila orang yang memegangnya tidak mahir menggunakannya, karena kesaktian sebuah pedang bukan terletak pada pedangnya, tapi lebih utama pada kemahiran orang yang menggunakannya. Cingli kan? Kita kalau nggak mahir, ya toh, kemampuan kita tersembunyi semua, ya gimana bisa balikkan keadaan dari sial menjadi hoki? Bagaimana membalikkan keadaan dari terpuruk menjadi kembali normal, dan semoga bisa jaya. Oke, semoga ini slide ini bisa menginspirasi ya. Oke,